Bab 98. Tidak apa-apa Nak Sanum. Saya sangat senang kamu datang melihat Alifah. Ayo masuk. Ibu Nuri mengulas senyum. Mereka lalu melangkah ke dalam sedang belanjaan itu dibawa wanita tadi. Kamu tidak datang bersama Gaza. Itu. Jeda sesaat. Wajahnya tampak murung di balik cadar. Gaza sibuk ya. Sanum mengangguk saja. Untungnya Nunuri tidak bertanya lagi, mereka masuk ke dalam bangunan panti dan dia langsung diajak ke lorong waktu itu, di mana kamar Alifah berada. Itu Alifah Nak. Tapi dia tidak mudah dekat dengan orang lain, ia sangat pendiam dan penutup. Nak Sanum bisa coba dulu ajak dia bicara. Bu Nuri, jika boleh saya bertanya tentang Alifah, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Apa boleh? 117. Tentu. Apa yang mau Nak Sanum tanyakan? Alifah sudah lama di sini, Bu. Kira-kira sekitar 1,5 tahun lalu. Dua alis Sanum tertaut. Orang tua dia. Alifah cuman punya ibu. Tapi ibunya meninggal karena kecelakaan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jantung Sanum berdetak cepat. Dia anak yang malang. Malam itu dia melihat ibunya ditabrak mobil dan meninggal di tempat. Pelakunya kabur. Orang yang kenal dengan ibu Alifah meminta polisi menangkap dan menghukum pelaku. Lalu pelakunya. Pelakunya sudah ditangkap. Sudah ditangkap, Bu. Iya Nak. Tapi saat persidangan Alifah mengamuk mengatakan kalau pelaku yang ditangkap itu bukan pelaku sebenarnya. Maksud Bu Nuri mereka salah menangkap pelaku. Entahlah. Anak kecil itu jujur dan Alifah melihat langsung kejadian itu. Tapi pada saat persidangan, pelaku yang tertangkap mengaku kalau itu dia. Dan ketika Alifah mengatakan orang itu pelakunya, pengacara mereka mengatakan kalau Alifah berhalusinasi. Apa pelakunya anak sekolah, Bu? Bukan. Dia seorang pria berumur 60 tahunan. Bapak itu mengakui sendiri kalau dia yang menabrak. Bukankah yang sebenarnya bisa dilihat dari mobil dan rekaman CCTV yang menangkap kejadian, Bu? Mobil yang digunakan itu ada sidik jari pria itu Nak, lalu untuk CCTV saya juga tidak terlalu mengerti. Saya tahu semuanya setelah tetangga yang mengantar Alifah ke sini memberitahu. Aku gak akan di penjara. Papa sudah menutup rapat kasusnya. Gak ada yang tahu. Sanum mengenggam kuat tali slingbagnya. Nafasnya terasa sesak mengetahui yang sebenarnya. Apa yang dimaksud Gaza dia yang menabrak ibu Alifah hingga meninggal. Tapi kenapa orang tidak bersalah yang harus menanggung semua di penjara? Alifah trauma dengan kejadian itu sebabnya dia menjadi penutup dan takut dengan orang baru. Ibu Nuri menghela napas, tatapannya pada Alifah di dalam kamar. Sanum mengikuti arah pandang Bu Nuri. Dadanya sesak seakan tercekik. Cairan bening berlomba turun dari pelupuk matanya. Sejak ibunya meninggal dan dia gak punya siapa-siapa lagi, saya merasa senang Gaza selalu datang ke sini sejak hari itu. Entah dia keluarga jauh Alifah, tapi mengetahui masih ada yang perhatian hingga menanggung segala keperluannya membuat saya lega. Bayi Nuri menoleh dan tersenyum.
Sanum menggigit bibir bagian bawahnya. Tatapannya sendu. Itu sebabnya Gaza sering mengunjungi Alifah. 118. Semua karena rasa bersalah yang menghantui Gaza. Tapi jika Alifah tahu pelakunya, bukankah harusnya dia sadar bahwa Gaza yang sering berkunjung adalah pelaku sebenarnya? Tapi kenapa Alifah tidak mengatakan apapun tentang itu? Nak Sanum mau coba ajak Alifah mengobrol. Sanum memberikan anggukan setelah diam beberapa saat. Bu Nuri kemudian membukakan pintu. Sanum masuk sendiri. Gadis itu tengah duduk di depan meja belajar pendek di lantai seperti menggambar sesuatu. Bu Nuri pamit pergi, Sanum belum berani melangkah. Kakinya terasa berat. Ada perasaan bersalah dan rasa takut yang kini menyerangnya. Bulir air mata jatuh mengenai cadarnya. Kemana keterpihakannya? Pada Gaza yang merupakan suaminya, walaupun dia tahu itu sangat salah. Apa yang harus Sanum lakukan? Orang tuanya juga kecelakaan, dan jika dia berada di posisi Alifah yang melihat langsung kejadian dan bagaimana pelaku yang tertangkap bukan pelaku sebenarnya, itu semua pasti terasa tidak adil. Tapi, Sanum mendongak mencegah air mata yang kembali jatuh. Setelah berhasil mengendalikan dirinya, dia berjalan mendekat dan duduk di depan Alifah. Gadis yang sedang sibuk menggambar itu mendongak. Tatapannya datar dan dingin, dia menutup bukunya dan membawa buku itu ke atas kasur. Sanum menggigit bibir bagian bawahnya. Dia memperhatikan Alifah yang kini duduk di atas kasur bersandar ke dipan. Kakak, Sanum mengatupkan bibirnya. Dia menunduk. Bahkan dia tidak sanggup berbicara. Sanum berdiri dan duduk di tepi kasur tingkat itu. Alifah. Tidak ada respon. Alifah meneruskan aktivitasnya seakan tidak ada orang. Sanum menghela napas. Untuk jangka waktu lama dia hanya duduk melihat Alifah dengan perasaan bersalah teramat dalam. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Sanum berhenti di salah satu masjid. Dia meminta Amran pulang dahulu dan tidak menunggu, sedang di sana dia sholat dan menangis dalam sholatnya. Rasa takut dan bersalah bercampur satu. Pikirannya juga berperang. Tindakan apa yang harus dia lakukan? Itu maksud Gaza melarangnya mengatakan apapun jika dia tahu. Air mata Sanum menyeruak. Dalam artian Gaza memintanya diam akan kesalahan yang cowok itu lakukan. Ya Allah, Sanum harus apa? Lirihnya tercekat. Sanum takut ikut andil menutupi hal seperti ini. Tapi ya Allah, dia Gaza. Suami Sanum. Sanum harus apa Hicks? Sanum tertunduk dan menutup mukanya dengan tangan. Bahunya naik turun karena menahan isak agar tidak terdengar orang lain. Gaza juga salah paham dengannya karena ucapannya tadi. Sanum hanya merasa kecewa karena Gaza mengatakan dia tidak akan dipenjara. Kasusnya sudah ditutup. Kesalahan yang disembunyikan. 119. Setelah mendengar cerita Bu Nuri, dia merasa benar-benar serba salah. Kasus itu tidak hanya sudah ditutup tapi pelaku yang ditangkap adalah bukan pelaku sebenarnya. Bagaimana mungkin Gaza membiarkan orang lain yang menendekam di penjara karena perbuatannya sendiri? Sanum merasa salah ketika dia tahu hal yang salah tapi kesalahan itu disembunyikan rapat dan dia memilih bungkam. Bukankah artinya dia sama saja?
Dia tidak ingin membuat Gaza masuk penjara, tapi Sanum merasa tidak nyaman hanya diam akan kesalahan Gaza. Tapi apa yang harus dia lakukan? Bibirnya beristighfar memohon ampun. Bolehkah jika Sanum menutup mulut, namun dia akan mencoba membujuk Gaza? Setidaknya mengakui kesalahan yang suaminya lakukan. Tidak apa berkata jujur untuk menebus kesalahan. Bukankah itu lebih baik daripada Gaza menyesal dan dihantui perasaan bersalah terus-menerus selama hidupnya? Sanum meraih ponselnya dan mencari nomor Gaza. Dia sentuh ikon panggil dan menempelkan benda pipi itu ke telinga kirinya. Sanum menggigit bibir bagian bawahnya. Dia ingin berbicara dengan Gaza. Tapi panggilannya sama sekali tidak diangkat. Gaza aktif tapi tidak menjawab. Sanum menghela napas dan menatap nanar ponselnya. Apa Mas Gaza semarah itu? Lirihnya. Dia melakukan panggilan ulang tapi sama saja, tidak ada jawaban. Dia taruh lagi ponselnya. Kemana Gaza? Apa yang dia lakukannya sekarang? Sanum tahu dia seharusnya tidak langsung berkata seperti itu pada Gaza, tapi kenapa Gaza langsung menuduhnya dan pergi begitu saja? Setelah lebih lega, Sanum melipat mukena dan menaruh kembali di tempatnya. Dia memperbaiki hijab dan cadarnya sebelum keluar masjid. Sanum memasang sepatunya dan melangkah pergi, memilih berjalan di trotoar daripada langsung menaiki taksi untuk pulang. Kamu menyesal? Lia. Kamu berpikir seharusnya kamu memilih mundur sebelum ini. Aku pendosa, aku dulu main dengan perempuan lain dan gak itu aja. Aku juga buat nyawa orang melayang. Aku memang sehina. Itu. Sanum menghela napas. Kalimat Gaza tadi terngiang. Wajar Gaza berkata seperti itu, cowok itu diliputi ketakutan yang dia simpan selama ini. Tapi Sanum, apakah dia akan membiarkan Gaza berlama dalam rasa takut dan penyesalannya dan diam saja ketika dia tahu sebuah kebenarannya? Apa dia akan memilih ikut diam ketika orang yang tidak bersalah menanggung perbuatan suaminya? TIN. Klakson motor itu membuat langkahnya terhenti. Sanum menoleh, dia kaget melihat Gaza yang duduk di atas motor sportnya dan menatapnya. Gaza. Sanum sontak melangkah cepat. TIN. Gaza melajui motornya menyamakan dengan langkah Sanum yang sedikit berlari. 120. Sanum, kita perlu bicara, teriaknya. Sanum menggeleng. Dia lalu masuk ke sebuah gang kecil yang tidak bisa dilewati motor. Menghindari Gaza. Gaza menghentikan motornya dan buru-buru turun. Kemudian dia berlari mengejar Sanum. Tadi yang berjalan sedikit berlari, kini Sanum berlari kencang menghindari Gaza. Tapi karena pakai gamis, Gaza dengan mudahnya mengejarnya. Sanum tersentak kala tangannya tiba-tiba ditarik cepat dan sedetik kemudian tubuhnya didekap erat oleh Gaza. Sanum membeku, matanya membulat. Kamu. 121. Cepatlah Gaza. Sebentar. Gaza menarik kopernya. Baru saja dia selesai mengambil koper setelah mengantri. Dia dan orang tuanya baru saja landing penerbangan Jakarta ke Yogyakarta. Ayahnya ada urusan kerja di Jogja, mama diajak ikut. Karena sedang libur, Gaza juga memilih ikut begitu tahu.
Dia ingin mendatangi suatu tempat yang sudah 3 tahun tidak dia kunjungi. Panti asuhan tempat dia sempat tinggal sebelum diadopsi umur 2 tahun. Kelereng hitam itu menatap kedua orang tua angkatnya yang menunggunya di depan. Wanita berumur sekitar 40 tahunan mengacak puncak kepalanya begitu dia berdiri di sampingnya. "Ma," ujarnya sebal. Walaupun dia lebih tinggi sekitar 180 cm, dan ibunya hanya setinggi pundaknya, rambutnya jadi acak-acakan karena ulah sang ibu. Kaza merapikan rambutnya. "Mia," nama ibu angkatnya tertawa. Wanita itu bekerja sebagai desainer. Di sebelah kiri Kaza, ada pria dengan setelan jas hitam, tersenyum kecil. Dia tampak gagah dan tampan. Tingginya sama dengan Kaza. Sebut saja namanya Ryan, ayah angkat Kaza, seorang pengacara terkenal yang sudah banyak menangani kasus. "Kaza mau langsung mampir ke panti aja, Pak. Gak ke hotel dulu. Taruh barang dan istirahat dulu Kak," tutur ibunya. "Masih banyak waktu untuk ke panti." Dia memberikan gelengan tidak setuju. "Kita cuma naik pesawat 1 jam Mi. Gak perlu istirahat. Kaza naik taksi dari sini ke panti. Kamu tidak sabaran sekali." Kaza hanya berharap Azara datang ke sana. Keduanya mengangguk mengerti. Ryan menepuk pundak putranya. "Pergilah. Tapi balik panti jangan lemas kalau kamu belum menemukan Azara. Mama doakan kali ini kamu dapat informasi tentang keberadaan Azara, sayang." Kaza menarik senyum kecil. Dia mengangguk. Dahulu sekali, ketika umurnya 2 tahun. Setelah kecelakaan orang tuanya saat dia berumur 6 bulan, setelah acara diadopsi keluarga lain, sepasang suami istri datang untuk mengadopsinya. Mereka Ryan dan Mia. Seorang pengacara hebat dan desain terkenal di negara mereka. Mia mempunyai bercabang butik dengan kemampuannya tersebut. Keduanya kaya dengan latar belakang yang berkecukupan dengan pencapaian keduanya. Hanya saja mereka tidak memiliki anak hingga memilih adopsi. Dari dulu Kaza dibesarkan penuh kasih sayang layaknya anak sendiri. Dia dekat dengan Ryan papanya dan Mia mamanya. Ketika dia beranjak dewasa dan mulai paham, mereka memberitahunya bahwa dia bukan anak kandung, melainkan anak angkat. Ryan dan Mia juga mengatakan tentang orang tuanya yang kecelakaan dan dia punya saudara kembar. Mia memberitahu nama aslinya dan sebuah gelang bayi yang kini selalu dia bawa kemana-mana. Tidak ada yang mereka tutupi sama sekali. Itu sebabnya 3 tahun lalu begitu tahu dia punya saudara kembar, Kaza mendatangi panti tempat dia pernah tinggal bersama saudara kembarnya. Di pinggiran Jogja. 122. Dia kembali memperkenalkan diri sebagai Azam yang mencari Azara, saudara kembarnya. Hanya saja saat itu dia tidak menemukan titik terang keberadaan Azara. Panti itu juga pernah terbakar 10 tahun lalu hingga banyak data hilang. Tidak ada informasi apapun selain Azara lebih dulu diadopsi dibandingkan dirinya. Sama seperti yang orang tuanya ceritakan. Pada akhirnya Kaza meninggalkan nomor ponselnya. Hanya saja saat dia tawuran dengan geng Aksio Zages, ponselnya jatuh saat berusaha kabur ketika polisi berdatangan. Sejak saat itu dia membeli ponsel baru dengan nomor baru. Hari ini menampung dia berada di Jogja, Kaza ingin kembali dengan harapan Azara pernah datang mencarinya. Setidaknya ya jika Azara masih hidup. Kalian pergi aja lebih dulu.
Bukankah papa harus bertemu klien? Dia menatap Resan yang memberikan anggukan. Baiklah. Kaza, hati-hatilah. Walaupun kamu pernah ke sini, jangan sampai nyasar. Cek gak akan pak. Apa gunanya Google Maps? Ryan terkekeh. Setelah keduanya pergi dan Kaza membantu menaikkan koper ke mobil yang sudah menunggu, dia juga beranjak naik taksi. Taksi itu kemudian melaju meninggalkan kawasan bandara. Tidak ada alasan kenapa Kaza yang notabene-nya sudah dikelilingi orang tua walaupun angkat dan hidup terjamin tapi dia bergabung dengan geng motor dan jadi anak jalanan.